tujuan dibentuknya Departemen Ekonomi Kreatif ini kan selain bisa membantu mahasiswa tidak hanya secara finansial, yaitu tadi yang disebutkan oleh fungsionalis saya, itu bisa memberikan ilmu wawasan tambahan gitu loh untuk keluarga internal FHUI maupun eksternal FHUI. Mungkin karena sebelum pandemi itu efeknya itu dalam ranah ekonomi itu belum terasa. Jadi kayak pandemi ini memberikan pelajaran, oh ternyata ilmu ekonomi ini penting. Bagaimana cara survive dalam keadaan darurat seperti ini. Jadi itu juga pemicu lah artinya sebagai terbentuk aircraft juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Potlow Podcast Law, podcastnya Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Masih bersama saya Nuhi Ulul Albab dari Medcom tentunya, dan juga saya sendiri Yudhistha Bimba Setia dari Medcom juga tentunya. Oke. Ini perkenalan dulu, kalau Abim ini baru pertama kali masuk frame ya? Iya, baru pertama kali ini masuk. Dan dari angkatan berapa? Aku dari angkatan 2020. Asalnya mana? Asalnya Kulon Progo. Oh ya. Untuk teman-teman Kulon Progo bisa lah speak dikit. Ya. Nah, kita juga mau mengingatkan teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan kalian dimanapun berada. Tetap jangan sampai kendor protokol kesehatannya. Ini juga berfungsi untuk kesehatan keselamatan kita semuanya. Jangan lupa untuk terapkan 3M. Apa aja Mas Bim? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. ya. Nah, untuk yang terakhir juga kita ingatkan untuk kepada teman-teman yang dengar maupun yang nonton untuk selalu mensukseskan ya program pemerintah vaksinasi tentunya. Program vaksinasi ini ditujukan buat kita supaya membantu pemerintah untuk mencapai herd immunity yang ada di negara kita. Kalau negara kita udah herd immunity, maka kita akan bisa kembali ke kehidupan normal secepatnya. Gitu ya Mas Bim. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu. Kita udah hadirkan narasumber. Ini berkaitan tentang suatu departemen baru di dalam Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Tidak lain dan tidak bukan adalah Departemen Ekonomi Kreatif atau disingkat dengan Ekraf. Nah, berikut ini adalah teman-teman kita. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari bebas, silahkan siapa? Dari kadepnya dulu mungkin. Perkenalkan, nama saya Novia Rifki Saputro, dan saya dari angkatan 19. Asal saya dari Magelang. Saya di periode ini diamanai sebagai Kepala Departemen Ekonomi Kreatif. Oke. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Gansol, asal dari Lampung. Saya periode ini diamanahkan menjadi fungsionaris Departemen Ekonomi Kreatif. Ngomongin tentang Ekraf, kalau secara umum buat mereka teman-teman yang belum tahu, apa sih Ekraf? Kadepnya dong. Ditembak langsung ini harus jawab. Apa ya? Ekonomi itu kan identik dengan uang kan ya. Semua jujur aja kan semua orang itu membutuhkan uang untuk menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya kan. Iya. Nah, dalam memenuhi perekonomian itu kan tentu kita tidak hanya sekedar bekerja cari uang, hanya itu saja nggak mungkin. Kita harus mengeluarkan kreativitas kita untuk mengelola keuangan tersebut. Ya bisanya buka usaha atau berinvestasi dan semacamnya itu loh. Pokoknya kita mau mengeluarkan segala ide-ide kita dan segala peluang yang ada dari teknologi yang ada, dan meskipun kita ini mahasiswa hukum, kita tidak punya halangan untuk tetap berinovasi dalam berwirausaha gitu. Oke, berarti seenggaknya ini menjadi media belajar untuk kita berwirausaha ya. Betul. Sebagai mahasiswa. Nah, dengar-dengar nih kalau Ekraf sendiri Mas Bim, katanya ini suatu departemen yang baru dan baru ada di periode ini karena periode sebelumnya itu belum ada. Kayaknya kita juga penasaran sih, kenapa kok harus ada baru gitu loh? Alasannya itu Ekraf itu apa gitu? Saya lagi nih. Iya, ntar saya menambahkan saja. Oke, siap. Awal mulanya dibentuknya departemen baru ini karena munculnya keresahan dulu. Dari akibat dari pandemi ini kan tentu perekonomian menjadi terhambat. Iya. Banyak mahasiswa Fakultas Hukum yang mengalami kesulitan dalam pembayaran SPP, dan sehingga itu kan perekonomiannya berkaitan langsung dengan kuliahnya. Harapannya dengan ekonomi kreatif ini kita bisa memberi harapan baru lah kepada mereka bahwa kita tuh ya bisalah membantu mereka dalam membantu memenuhi perkuliahannya gitu loh.
Dan juga kita di sini membantunya itu nggak cuma secara finansial. Kita di sini juga memberikan informasi dan juga ilmu tentang bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara mengelola keuangan dan lain seperti itu. Oke. Mas Bimo ada pertanyaan? Ini ya mungkin tujuannya juga ya. Tujuannya tadi udah ya? Apa belum? Itu baru alasan terbentuk sih. Oh, alasan terbentuknya berarti tujuannya belum ya. Nah, maka dari itu tujuannya apa? Sebenarnya secara tidak langsung dari alasan dibentuknya itu sudah ada tujuannya, tetapi untuk memperjelas lagi, tujuan dibentuknya Departemen Ekonomi Kreatif ini kan selain bisa membantu mahasiswa tidak hanya secara finansial, yaitu tadi yang disebutkan oleh fungsionalis saya, itu bisa memberikan ilmu wawasan tambahan gitu loh untuk keluarga internal FHUI maupun eksternal FHUI Sebagai wadah. gitu. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini sekarang kan lagi masa pandemi. Ya. Betul. Apakah di era pandemi ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Ekraf dibentuk? Mas Dava atau Mas? Iya, Oke. sebenarnya ya karena sebelum pandemi itu efeknya itu dalam ranah ekonomi itu belum terasa. Jadi kayak pandemi ini memberikan pelajaran, oh ternyata ilmu ekonomi ini penting. Bagaimana cara survive dalam keadaan darurat seperti ini. Jadi itu juga pemicu lah artinya sebagai terbentuknya Ekraf juga. Oke, karena emang dampak pandemi ini random banget ya. Iya, Hampir di seluruh sektor itu terkena dan mengkagetkan. Kalau orang yang nggak ngerti manajemen keuangan, pasti akan amburadul. Betul. Atau acak-acakan lah bahasa Indonesianya ya. Karena nggak ada manajemen. Makanya dari sini kalian untuk mencoba mengedukasi teman-teman ya. Baik dari internal maupun eksternal LEM maupun univ kita. Itu untuk memberi edukasi tentang bagaimana manajemen keuangan, bagaimana cara mencari tambahan keuangan ataupun pemasukan di era pandemi ini. Nah, katanya dengar-dengar kalian juga menyediakan webinar ya, yang udah diselenggarakan kemarin ya. Iya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya kok ada sampai terbentuk webinar? Pada dasarnya gini, kan Departemen Ekonomi Kreatif ini tidak hanya mencari input kan. Kami itu juga harus mengeluarkan output yang dimana output tersebut yaitu tadi berupa ilmu yang bisa memberi wawasan tambahan terhadap keluarga internal maupun eksternal FHUI. Iya. Jadinya ya harapan dengan adanya Departemen Ekonomi Kreatif ini, jika kalau untuk internal FHUI, departemen ini di periode berikutnya bisa dipertahankan gitu loh, karena ada bibit-bibit baru yang sudah menguasai apa maksud dan tujuan dari Departemen Ekonomi Kreatif. Itu salah satunya. Dan juga kalau untuk internal keluarga FHUI, kita bisa mewujudkan bahwa orang yang kuliah di Fakultas Hukum itu tetap bisa berwirausaha, tetap bisa menguasai ilmu-ilmu ekonomi gitu loh. Oke, berarti juga kalau aku boleh simpulin nih, berarti kita itu sebagai anak Fakultas Hukum tuh harus nggak dituntut sih, istilahnya kita juga diberikan suatu jalan kemudahan untuk mencari pendapatan ataupun pemasukan, tapi di luar dari ilmu hukum kita sendiri. Karena emang kalau di zaman sekarang ini, kalau ekonomi itu menjadi sektor pendapatan yang paling besar kayaknya ya. Ya walaupun menjadi jaksa ataupun hakim ataupun instrumen hukum yang lainnya juga mendatangkan pendapatan, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang kita tuh dibekali dengan ilmu-ilmu untuk berwirausaha ya. Betul. Dan mungkin besok kalau misalkan kita udah menjadi penegak hukum sesuai dengan kapasitas kita yang dari Fakultas Hukum, mungkin ini Ekraf ini bisa jadi kerja sampingan kita buat menambah penghasilan kita. Iya, betul. Nah, kalau aku tadi dengar sendiri, salah satu output dari Ekraf adalah pengen terwujudnya berpartisipasi untuk kesan membantu dan mensejahterakan mahasiswa. Ya. Sejauh ini udah langkah apa atau udah ada ide apa sih untuk mewujudkan membantu kesejahteraan mahasiswa itu? Mau jawab dulu? Iya. Mungkin dari proker kita sendiri sebenarnya tujuannya juga emang untuk membantu mahasiswa. Tuh, pada dasarnya begitu. Jadi salah satu proker yang sudah dijalankan itu kita ada penjualan merchandise. Penjualan merchandise dan juga korsa. Yaitu keuntungannya itu kita kumpulkan untuk membantu mahasiswa secara finansial dalam pembayaran SPP bagi yang. Oh gitu. Tuh.
Dan juga izin menambahkan. Iya. Boleh. Dari penjualan merchandise itu kan pertama kali kita melakukan pre-order kan. Iya. Jadi kita untuk mendapatkan modal untuk di season berikutnya kita memakai keuntungan dari keuntungan pre-order tersebut. Jadinya ya harapan kami dari keuntungan laba yang didapat dari pre-order season pertama itu bisa dibagi untuk modal pengembangan usaha kami dan juga untuk membantu mahasiswa gitu, Bu. Oke. Ngomongin tentang merchandise apa aja sih yang udah kalian keluarin? Aduh. Ngomongin merchandise ini bikin gerah ya. Kenapa tuh? Bridgingnya masuk sekali. Iya. Pada intinya mau pamer kaos. Iya. Gerah Buka aja dong, buka aja. Aduh. Nah, Iya. ini adalah produk-produk dari Ekraf ya. Perlu made belakang nggak sih? Oh, keren ya desainnya ya. Stretching dulu. Aduh. Itu kalian edit desain sendiri ya? Iya, yang Iya, desain itu. anak Ekraf. Oke, benar. Kalau aku lihat tuh law is equal. Apa itu sebenarnya tagline atau cuman desain biasa aja? Sebenarnya tujuan kami membentuk bukan membentuk juga sih, mengeluarkan rilis desain yang menggencarkan nama Law is Equal tuh ya supaya yang pertama untuk mengenalkan brand kami dulu kan. Iya. Terus yang kedua ya memberi ajaran filosofi bahwa sebenarnya tuh ya Law is Equal, hukum tuh harusnya sama rata. Harusnya apa? Tetapi jika disingkat itu menjadi lie, sebuah kebohongan. Law is equal. Betul. Singkat lie. Gitu. Ya karena memang di luar sana tuh banyak banget kasus-kasus yang bikin iba kita ya. Iya. Yang katanya hukum itu harusnya dapat mengayomi kita semua. Tentu semua di sini udah pernah denger yang kalau pejabat korupsi itu hukumannya cuma seberapa. Iya. Sedangkan orang yang terpaksa mencuri untuk menghidupi dirinya sendiri itu hukumannya juga seberapa. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Memang masih harus ada pembenahan-pembenahan yang signifikan di bidang hukum. Yang sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita yang generasi sekarang pasti akan memegang ke depannya kan. Iya. Tongkat kepemimpinan ke depannya. Jadi ya itu. Tapi lie, disingkat jadi lie. Bohong ya. Tapi Sebuah kebohongan. semoga konsep itu atau pandangan itu akan segera terhapuskan. Itu pun harus dari kerja keras kita bareng-bareng ya. Jadi tolonglah pemerintah nggak usah yang Tolong pemerintah tolong. aku nggak jadi gitu. Nino. Lanjut bae wis. Ini habis podcast ini tangkep nih. Kita jadi kayak propaganda. Jadi pemerintah tolonglah dikaji lagi, masa dengan kepala mata nggak bisa ngelihat mana yang harus dihukum berat, mana yang harus dihukum diringankan atau dan lain sebagainya. Harusnya itu sudah jelas. Buat masukan pemerintah jangan kayak orang yang bener-bener buta lah, harus ngelihat keadaan kita, apa latar belakangnya. Jangan cuman karena sokongan duit dan modal aja jadinya semuanya pihak-pihak yang punya uang banyak dimenangin. Ini ngomongin pemerintah Zimbabwe kan ya? Iya. Ya kita enggak ngomongin Indonesia. Saya masih Aku saya cinta masih mau Indonesia. pulang soalnya. Aku cinta Indonesia. Oke. Masih pengen selamat di jalan. Iya benar. Ya kalau melipir ya ke Aceh enggak apa-apa dikit. Nah, terus selain kaos nih, kalian juga udah meluncurin apa? Kemarin ada merchandise lain juga berupa botol minum, termos ini juga. Oke. Dan juga Tumbler ada itu stiker ya. pack. Ya, tambah. Ini kan tadi pengenalan brand udah. Ya. Terus ini kan bagaimana dari Departemen Ekraf sendiri mempertahankan Ekraf tersebut. Tentunya kan kalian dari sebuah departemen yang baru, pasti pengen ada kelanjutan toh. Iya. Nah, Benar. sebenarnya harapan apa yang kalian pengenin untuk Ekraf itu kedepannya ada terus gitu? Karena kan kalau aku lihat tujuan kalian tuh sangat-sangatlah mulia, Masya Allah. membantu dan mensejahterakan mahasiswa. Nah, itu kalian punya istilahnya hal apa yang benar-benar kalian jadi pegangan? Oke, nah tadi kan merchandise itu udah ada baju, udah ada tumbler juga. Nah, kalau aku sebagai orang yang pengen dapat merchandise kalian itu cari informasinya kemana? Mungkin cara ordernya juga. Iya. Iya.
Untuk cari informasinya kan bisa ya. Pertama itu stalking dulu lah. Akun Instagram Lem FAUI. Di situ ada keterangan menaungi nama brand kami. Nama brand kami itu akunnya law_is_equal_lie. Nah, di situ ada link juga yang menyediakan link-link untuk order. Kami bisa dibeli produk kami bisa dibeli melalui bisa chat WhatsApp admin WA merchandise, bisa melalui e-commerce yaitu Tokopedia dan Shopee. Oke. Nah, next ini bakal ada project apa nih? Kalian ngeluarin artikel baju atau apa? Mungkin bisa di-spill sedikit di sini. Tentunya fokus brand kami itu memang kami menyanggupinya di bidang clothing. Jadi ya untuk next season tetap di bidang terputar di bidang clothing yang tentunya desainnya jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Oke, berarti next akan rilis kaos lagi ya, Betul clothingan sekali. lagi. Jadi teman-teman bisa dikepoin tuh di IG-nya. Ya, stay tune aja ya. Stay tune, jangan sampai ketinggalan karena kalau ketinggalan kalian nggak hukum. Jadi buat teman-teman ya, kalian bisa kepoin Instagram Lem FAUI untuk tahu artikel apa yang akan keluar di next setelah kaos-kaos yang ini ya. Akan ada artikel baru, kalian bisa pantengin di sana. Dan juga kalau kalian mau order, kalian bisa kunjungi IG Lem juga, IG Lem FAUI, atau kalian bisa ke e-commerce Shopee, Tokopedia. Dan juga nah, ini juga ada, kalau kalian mau lebih enak itu kalian bisa kunjungi website Lem FAUI. Di situ udah ada kontak person untuk kalian langsung chat adminnya untuk bisa membeli merchandise dari Aircraft sendiri. Aku tuh pengen ngajak teman-teman untuk support brand kita sendiri karena pada dasarnya keuntungan yang tadi udah dijelaskan kan balik ke kita sendiri nih, untuk membantu teman-teman kita sendiri. Jadi apa salahnya sih menghidupkan keluarga kita sendiri dan gitu. itu menjadi amal jariah kita untuk kedepannya juga. Ya, betul sekali. Mungkin untuk close statement atau harapan yang mau disampaikan dari Aircraft, silahkan. Aku mulai dulu ya. Ya. Kan pada dasarnya tuh perekonomian itu penting buat negara ini. Nggak harus melulu sampai ke negara lah. Untuk lingkungan keluarga kita ini penting itu perekonomian. Maka dari itu untuk saling mensejahterakan satu sama lain membutuhkan suatu kreativitas untuk memutar roda perekonomian untuk memutar roda perekonomian lembaga kita, badan kita, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Maka dari itu Aircraft ini hadir dalam membuat usaha brand di bidang clothing gitu loh. Karena untuk memutar perekonomian itu ya memang membutuhkan suatu kreativitas dan suatu usaha, karena untuk saling membantu satu sama lain tidak mungkin hanya bisa memberi iuran segini, iuran segitu, tetapi harus membutuhkan suatu kreativitas yang bisa membantu pihak lain juga, yaitu melalui brand ini gitu. Kalau Mas Dava ada harapan nggak yang pengen disampaikan buat teman-teman ataupun ya yang mendengarkan atau menonton? Ya, harapan saya setuju dengan apa namanya yang disampaikan sama kadep saya, agar biasa lagi kepekaannya terhadap isu-isu tentang perekonomian dan kreatifan. Itu aja sih. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang aku dapat ambil ini Bim. Ya. Pada intinya itu Aircraft hadir di sini tuh untuk menjadi penjembatan kita. Untuk seorang mahasiswa itu nggak harus melulu untuk terus belajar tentang ilmu-ilmu yang sifatnya statis di kelas dan lain sebagainya, tapi juga kita harus dibekali soft skill tentang perekonomian nih, entah itu dari manajemen keuangan kita sendiri ataupun dari cara kita menambah pendapatan kita sendiri. Oke, dari perbincangan ini banyak banget insight-insight baru yang kita dapat tentunya tentang dunia perekonomian ya, manajemen dan lain sebagainya. Harapan dari aku sendiri buat teman-teman Aircraft tetap semangat. Kalian adalah salah satu pejuang untuk teman-teman kalian, karena mengingat tujuan kalian ini ingin untuk membantu dan mensejahterakan mahasiswa atau teman-teman ya. Nah, jadi tetap semangat, tetap solid dengan yang lain. Perbanyak lagi merchandise yang keluar. Siap. Biar kita semangat belinya juga. Oke, siap. Desain-desainnya yang kekinian. Betul, selalu mengikuti tren. Tentunya yang harus ada selipan-selipan hukumnya. Tentu. Nah, Dan jangan lupa buat yang menonton harus beli
produk dari Ekraf. Yoi, kita support brand lokal kita sendiri. Cek Tokopedia dan Shopee, love is equal. Ya. Oke, dari perbincangan ini udah banyak kita bicarain, kesimpulan juga udah kita tarik. Semoga buat teman-teman yang mendengarkan mendapat insight juga, mendapat pengalaman baru dari obrolan ini. Tetap jangan lupa teman-teman jaga kesehatan kalian dimanapun berada. Kita undur diri dan pamit. Saya Nuhi Ulul Albab. Saya Yudi Sabim Bastia. Saya Novian Rifki Saputro. Saya Davar Skiansor. Kami pamit undur diri, apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.